Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Hermawan dari kelas S6I dengan NIM 1921105. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dalam setiap apapun yang kita lakukan di tiap harinya, dan junjungan sebesar-besarnya kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kepemilikan harta dalam Islam. Konsep mengenai harta dan kepemilikan merupakan salah satu pokok bahasan yang penting dalam Islam. Harta atau dalam bahasa Arab disebut al-mal. Secara bahasa, segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia menyimpan dan memilikinya. Dalam salah satu artikel, saya mengambil dalam satu artikel itu mengambil dari kata Ibnu Najam, mengatakan bahwa harta, kekayaan sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh ulama-ulama usul fikih adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan tertentu, dan hal itu terutama menyangkut yang konkret. Menurut para fuqaha, harta dalam perspektif Islam bersendi pada dua unsur. Pertama yaitu unsur ananiyah, yang kedua adalah unsur urf. Unsur ananiyah berarti harta yang berwujud kekayaan atau ayun. Sebagai contoh, manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Sedangkan unsur urf adalah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh umat manusia atau oleh sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu yang menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat madiyah maupun ma'nawiyah. Itu pendapat dari para fuqaha. Dalam Islam, kedudukan harta merupakan hal yang dibuktikan bahwa terdapat 5 maqasid syariah, yang salah satu diantaranya adalah al-ma'al atau harta. Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah Ta'ala. Manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian, Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Lebih dari itu, untuk itu sendiri, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai mengadai, dan sebagainya dalam unsur muamalah, serta melarang penipuan. Riba mewajibkan kepada orang-orang merusak barang orang lain untuk membayarnya. Harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya serta melarang penipuan. Riba dan mewajibkan serta melarang penipuan, riba, dan mewajibkan kepada orang-orang yang merusak barang-barang orang lain untuk membayarnya. Harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun. Dan juga perlindungan Islam terhadap harta benda seorang tercermin dalam surat An-Nisa ayat 29 sampai 32, yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu. Yang diartikan dalam sama suka di antara kamu mungkin lebih kepada persetujuan masing-masing dalam perniagaan, kesepakatan antar pembeli dan penjual. Pembagian jenis-jenis harta. Harta mutawakim
dan harta ghair al-mutawakim. Harta mutawakim ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dibolehkan syara untuk memanfaatkannya. Maksud pengertian harta ghair al-mutawakim yaitu kembalikan dari hartamu mutawakim, yakni segala sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang oleh syara untuk memanfaatkannya. Selanjutnya adalah mal mithli dan mal qimi. Harta mithli dan qimi sebagai sesuatu yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan pada bagian-bagian atau kesatuannya. Harta yang ada duanya atau dapat diukur dengan hal serupa dan sama disebut mithli adalah harta yang tidak duanya atau berbeda secara disebut qimi, atau berbeda secara tepat disebut qimi. Mal istihlak dan mal isti'mal. Harta istihlak merupakan harta yang penggunaannya hanya sekali pakai, sedangkan harta isti'mal harta yang penggunaannya bisa berkali-kali pakai. Mal mankul dan mal ghair al mankul. Harta mankul yaitu harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ke tempat yang lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan dan perubahan tersebut. Sedangkan harta ghair al mankul maksudnya segala sesuatu yang tetap, harta tetap yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah posisinya dari satu tempat ke tempat yang lain menurut asalnya, seperti kebun, rumah, pabrik, sawah, dan lainnya. Harta ain dan dain. Harta ain yaitu yang berbentuk, sedangkan harta dain harta yang menjadi tanggung jawab seperti uang yang diberikan kepada orang lain. Seperti itu. Harta nafi adalah harta yang tidak berbentuk. Harta mamluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk yaitu harta yang statusnya memiliki kepemilikan baik individu, umum, atau negara. Harta mubah yaitu hukum harta pada asalnya, yaitu tidak ada yang memiliki. Sedangkan harta mahjur yaitu harta yang boleh dimiliki pribadi. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Pembagian harta ini didasari oleh potensi harta menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagikan. Ini yang sangat diberikan, yaitu adalah kemaslahatan. Harta yang dapat dibagi yaitu harta tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagikan, seperti contohnya adalah beras. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi yaitu harta yang menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagi, seperti benda-benda mewah yang kita tahu itu selalu jadi permasalahan dalam duniawi. Harta pokok dan hasil. Harta pokok ialah harta yang mungkin menumbuhkan harta lain, atau dalam istilah ekonomi disebut harta modal. Harta kas dan am. Harta kas yaitu harta milik individu yang tidak boleh diambil manfaatnya jika tidak direstui pemiliknya. Sedangkan harta am yaitu adalah harta yang mempunyai sifat milik umum yang dibebaskan dalam mengambil manfaatnya. Dalam harta manusia selalu buta, jadi insya Allah kita selalu diselamatkan oleh Allah SWT dalam hal duniawi, dan diselamatkan juga oleh Allah SWT dalam urusan akhirat. Saya tutup pembelajaran hari ini. Ini adalah tugas UTS yang diberikan oleh Bapak dosen kita yang terhormat, yaitu Pak Hamka Habibie. Terima kasih untuk beliau juga, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan tentunya. Saya pamit undur diri. Muhammad Rizky Armawan, kelas S6I -19 21105. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.